Gigs, aku yakin kalau banyak dari kalian nih pemain atau penikmat video game. Dan kalian juga pasti tahu dong apa itu glitch atau bug yang ada dalam permainan video yang sering kalian mainin. Buat yang belum tahu apa itu glitch atau bug, sederhananya ini tuh sebuah anomali yang terjadi pas kalian lagi mainin video game yang umumnya terjadi karena kesalahan error dalam kode, data, atau interaksi antar sistem dalam game. Kalau misalnya ngejelasin ini secara detail, kayaknya aku butuh bantuan anak IT deh. Tapi apa yang terjadi kalau bug atau glitch ini terjadi dalam kehidupan nyata kita? Fenomena ini bisa dibilang sangat langka dan gak semua orang pernah ngalamin fenomena ini. Misal kayak yang terjadi di video ini. Kalian bisa lihat nggak gigs, di mana keanehan di video ini? Kalau kalian lihat lebih teliti lagi, kalian tuh bakal ngelihat tangan kiri anak yang lagi duduk itu nembus lengan bangku yang lagi dia dudukin. Atau mungkin kayak yang dialami sama orang yang ada di video ini. Di mana dalam video ini kita bisa lihat kalau ikan-ikan itu kayak membeku dalam akuarium. Nah, kayak yang tadi aku udah bilang ya gigs, kalau anomali ini tuh sangat langka, bisa dikatakan 1 banding 1.000.000 atau mungkin lebih. Anomali yang bikin banyak orang bingung ini disebut sebagai glitch in the matrix. Fenomena glitch in the matrix ini emang seru dan menarik banget buat dibahas, karena kita bisa ngelihat kejadian yang gak masuk akal dan melawan hukum alam. Tapi kalau dibahas lebih lanjut, anomali glitch in the matrix ini bukan cuman mind-blowing aja, karena kalau kita bahas lebih jauh lagi, bukan gak mungkin bakal mengganggu apa yang kita percaya selama ini tentang realitas yang udah kita jalani sampai hari ini. Jadi, gimana fenomena glitch in the matrix bisa mengganggu logika kita? Nonton video kali ini sampai habis. Seperti biasa, karena pembahasannya akan panjang, jadi let me drink first. Udah nunggu belum part ASMR-nya? Oke lanjut, glitch in the matrix, salah satu fenomena paling tidak masuk akal yang pernah dialami seseorang atau sekelompok orang. Fenomena aneh yang bikin kita bingung karena kejadiannya tuh udah dapat dipastikan melawan ilmu alam yang sama ini kita ketahui. Istilah glitch in the matrix sendiri diambil dari film fiksi ilmiah The Matrix yang rilis tahun 1999. Kalian pasti pernah nonton ya film The Matrix. Film yang dimainin sama om ganteng Keanu Reeves yang bercerita tentang tokoh yang bernama Neo yang jadi budak dalam sistem komputer milik Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Tapi dalam konteks dunia nyata, istilah Matrix dipakai buat mendukung argumen kalau kehidupan atau realita yang kita jalanin selama ini itu cuma sebuah simulasi. Maksudnya, kita itu sebenarnya nyata, tapi nggak nyata karena kita bisa aja cuma simulasi yang dibuat oleh entitas yang lebih tinggi. Sederhananya kita itu kayak NPC atau karakter di video game aja. Sementara, glitch atau bug itu adalah kesalahan dari sistem simulasi yang bikin realitas kita jadi abnormal. Hadirnya kepercayaan tentang bahwa kehidupan adalah sebuah simulasi itu sendiri dicetuskan oleh seorang ilmuwan dan filsuf kelahiran Swedia, Profesor Niklas Bostrom. Ilmuwan kelahiran 10 Maret 52 tahun lalu ini tuh bikin sebuah hipotesis yang diberi nama The Simulation Hypothesis atau hipotesis simulasi. The Simulation Hypothesis. The Simulation Hypothesis atau hipotesis simulasi muncul pertama kali tahun 2003 lewat paper karya Profesor Bostrom yang berjudul Are You Living in a Computer Simulation? Dalam paper ilmiah ini, Profesor Bostrom memberikan argumen kalau ada kemungkinan realitas yang kita alami itu bukanlah dunia nyata, melainkan hanya simulasi komputer yang dijalanin sama peradaban yang lebih maju. Yang mendasari Profesor Bostrom ngeluarin hipotesis ini adalah adanya kemajuan teknologi komputasi, khususnya grafis 3 dimensi, kecerdasan buatan, dan realitas virtual yang mulai bergerak ke arah yang sangat realistis. Selain itu, Profesor Bostrom juga memberikan pandangan kalau di masa depan itu akan ada peradaban pasca manusia yang juga bakal bikin realitas simulasi yang lain, dan itu udah dimulai.
Peradaban pasca manusia atau post-human itu sendiri adalah istilah yang digunakan sama Profesor Bostrom buat ngejelasin kondisi masa depan manusia yang udah melampaui batas kemampuan biologis dan teknologi yang kita alami saat ini. Penjelasannya Profesor Bostrom tentang era pasca manusia ini juga kedengarannya kayak film-film fiksi ilmiah gitu. Jadi, ciri-ciri era pasca manusia yang dijelasin sama si profesor, yang pertama, kekuatan komputasi super besar yang bisa jalanin simulasi dengan sangat realistis. Yang kedua, kontrol atas biologi dan evolusi, yang artinya manusia itu bisa dengan mudah merekayasa genetika dan memiliki tingkat bioteknologi. Yang ketiga, teknologi keabadian atau perpanjangan rentang hidup. Melalui teknologi kesehatan yang udah sangat maju, manusia itu berhasil memperpanjang masa hidupnya, bahkan sampai hampir mencapai keabadian. Yang keempat, penjelajahan antar galaksi. Dalam tahap ini, Profesor Bostrom mengatakan kalau manusia tuh udah berhasil menemukan teknologi penjelajahan antar galaksi, serta memiliki teknologi buat menghasilkan tenaga sebesar bintang. Yang terakhir adalah manusia berhasil membuat teknologi simulasi nenek moyang. Dalam tahap ini, dengan kemajuan teknologi yang sangat maju, manusia tuh berhasil membuat simulasi untuk sebuah realitas baru. Selain itu, buat memperkuat hipotesis simulasi ini, Profesor nyodorin argumen filosofis yang dikenal dengan Bostrom's Trilemma. Kalau kalian kurang familiar dengan apa itu trilemma adalah kondisi di mana kita dihadapkan dengan 3 pilihan yang punya konsekuensinya masing-masing. Trilemma Bostrom ngejelasin 3 kemungkinan yang secara logis harus salah satu benar terkait dengan simulation hypothesis. Isi trilemma Bostrom adalah yang pertama, hampir semua peradaban seperti manusia sekarang akan punah sebelum mencapai post-human stage atau tingkat pasca manusia. Artinya, peradaban manusia itu tidak bisa mencapai era pasca manusia karena hancur akibat perang nuklir, bencana ekologis, pandemi, atau AI berbahaya. Kayak yang ada di film Terminator atau Matrix. Yang kedua, peradaban yang mencapai tingkat pasca manusia tidak tertarik menjalankan simulasi nenek moyang, ancestor simulations. Dengan kata lain, meskipun mereka mampu, mereka milih untuk enggak membuat simulasi semesta berisi makhluk hidup yang menyerupai kita. Yang ketiga, kemungkinan besar kita tuh hidup dalam simulasi komputer. Kalau satu dan kedua salah, maka logisnya sangat mungkin kalau kita saat ini hanyalah bagian dari simulasi buatan peradaban masa depan. Trilemma ini sebenarnya nggak secara langsung bilang kalau kita tuh pasti hidup dalam simulasi, tapi bikin argumen logis kalau teknologi dan niatan buat ngejalanin simulasi itu emang ada. Maka jumlah dunia simulasi itu jauh lebih banyak dari dunia nyata. Jadi peluang kita hidup di dunia simulasi itu jauh lebih besar. Sedikit keluar nih ya dari hipotesis simulasi, tapi kayaknya sedikit nyambung nih. Gigs, kalian pasti pernah tahu atau pernah mainin video game No Man's Sky. Kalau belum tahu, ini tuh game open world yang menjelajahi semesta yang sangat luas. Menariknya adalah kalau developer game ini itu diberitakan bakal memasukkan kecerdasan buatan atau AI ke dalam NPC atau non-playable character dalam game ini. Dimana para NPC ini bakal bisa bertindak dengan pikirannya sendiri. Terus bikin game ini tuh punya realitasnya sendiri. Dan gak mustahil NPC ini bakal mempertanyakan eksistensinya. Yang artinya manusia telah berhasil membangun simulasi atau semesta yang baru. Munculnya hipotesis Profesor Bostrom ini memunculkan argumen kalau glitch in the matrix adalah bukti bahwa realitas yang lagi kita jalani itu hanyalah simulasi dari entitas yang lebih tinggi. Tipe-tipe glitch. Tapi apa aja sih glitch in the matrix yang sejauh ini yang pernah terjadi di dunia? Seenggaknya ada 8 fenomena yang bisa dimasukin ke dalam kondisi the glitch in the matrix, yaitu glitch visual atau distorsi realitas, duplikasi atau pengulangan atau doppelganger, time slip, Mandela effect, teleportasi objek, deja vu, anomali fisika, dan glitch manusia atau behavior loop. Yang pertama adalah glitch visual atau distorsi realitas. Fenomena glitch visual atau distorsi realitas ini tuh fenomena di mana penglihatan menangkap hal yang tidak seharusnya dengan kenyataan yang kita jalani sehari-hari atau berubah tiba-tiba, kayak bug grafis di video game. Contohnya, bayangan bergerak tanpa sumber, pola berulang di awan, atau tekstur lingkungan, atau objek yang tiba-tiba berubah warna di depan mata kita. Yang kedua, duplikasi atau pengulangan, copy-paste error.
Fenomena duplikasi ini kayaknya jadi salah satu kejadian glitch in the matrix yang cukup umum terjadi dan mungkin pernah kita rasain. Copy paste error terjadi waktu kita ngelihat kejadian atau objek yang sama persis berulang atau ada salinan di waktu dan tempat yang berbeda. Contohnya kita lagi ngelihat mobil dengan tipe yang sama dengan plat nomor yang sama 2 kali. Tapi bukan mobil yang sama ya, mobil yang identik gitu. Fenomena copy paste error ini itu sangat jarang terdokumentasikan dengan baik karena momennya tuh singkat banget. Pernah gak sih kalian ngalamin kejadian kayak gini, kayak kalian ngeliat sesuatu yang kayak duplikat gitu, benar-benar persis. Tapi kalian tahu itu tuh bukan satu hal yang sama, tapi 2 hal yang berbeda, cuman sama gitu, identik. Coba dong, kalau pernah, komen, kasih tahu pengalaman kalian, share. Nah, fenomena ini tuh beberapa kali tertangkap kamera, kayak yang terjadi di kompetisi basket Amerika Serikat, NBA. Selain itu, peristiwa yang termasuk dalam fenomena duplikasi adalah doppelganger, yaitu ada 2 orang asing dengan tampilan fisik yang sangat mirip, tapi nggak punya hubungan keluarga sama sekali. Bukan cuma tampilan fisik aja, fenomena duplikasi juga bisa dilihat pas 2 orang yang nggak saling kenal itu pakai baju yang benar-benar sama di waktu dan tempat yang sama. Pernah nggak ketemu doppelganger kayak gitu, yang kayak benar-benar from head to toe itu outfitnya sama? Selanjutnya, time travel atau time slip. Fenomena ini adalah sebuah perasaan atau pengalaman nyata di mana waktu tuh terasa hilang, mundur, atau lompat aja gitu tanpa penjelasan logis. Contohnya, orang yang tersesat di gunung, yang ngerasa cuma 2-3 jam aja, padahal udah ngilang selama 3 hari. Atau dia ngelihat jam, nunjuk jam 10 misalnya, 10.00. Terus tiba-tiba 10.20 dalam satu kedipan mata. Nah, itu contoh kedua kayaknya sering kejadian kalau kita lagi ngantuk banget ya. Snooze gitu, tiba-tiba udah 20 menit aja. Ngerasa merem bentar, taunya tidur. Selain itu, yang termasuk dalam kategori time sleep adalah penjelajah waktu alias time traveler. Time traveler sendiri bukan hal yang asing karena time travel sebenarnya punya kemungkinan yang besar buat dilakuin. Tapi buat saat ini kita masih belum punya teknologinya aja. Kali. Aku udah pernah bahas sih soal time travel. Kalian bisa cek video aku yang itu. Judulnya time travel. Anomali time sleep itu nggak lagi asing karena hadirnya beberapa bukti dari video atau foto yang membuktikan adanya time traveler. Contohnya kayak ada di foto ini, The Time Traveling Hipster. Dalam foto ini terlihat satu pemuda yang sangat mencolok karena berpakaian nggak kayak orang pada masanya. Ya dia pakai t-shirt, kacamata hitam yang belum populer aja, belum ada tahun itu. Foto ini diambil tahun 1941 pas peresmian jembatan South Fork di British Columbia, Kanada. Masih banyak sih perdebatan soal foto ini dan gak sedikit juga yang coba buat membantah adanya penjelajah waktu di foto ini. Ya ada yang bilang memang itu seragamnya di masa itu, jadi itu hoax. Tapi selain Time Traveling Hipster, ada juga potongan video dari film klasik berjudul The Circus yang rilis tahun 1928. Ini film bikinan Charlie Chaplin. Di sini kelihatan ada seorang wanita yang kelihatannya lagi ngobrol pakai HP. Ya nggak mungkin dong tahun 20-an udah ada HP. Tapi para skeptik nyoba nyangkal kisah itu dengan mengeluarkan beberapa dugaan kayak benda yang diduga sebagai HP itu tuh sebenarnya alat bantu dengar karena alat bantu dengar emang udah ada di zaman itu. Selain itu ada juga yang berpendapat kalau nenek yang ada di video ini adalah seseorang pemalu yang nggak pengen mukanya kerekam dalam film itu, terus dia nutupin wajahnya. Yang keempat, kesalahan memory massal atau Mandela Effect. Nah ini nih teori konspirasi yang paling aku suka. Udah pernah aku bahas juga, Mandela Effect. Judulnya itu videonya, kalian cek aja, seru banget. Aku rekomen. Mandela Effect merupakan memori kolektif yang bertentangan dengan fakta nyata. Kayak seolah-olah realitas yang udah kita pahami ini itu ternyata nggak sesuai sama realitas aslinya. Seenggaknya ada 2 kejadian yang paling sering yang jadi contoh tentang Mandela Effect, yaitu ekor Pikachu dan kalimat ikonik dari film Star Wars, The Empire Strikes Back. Kalau yang Pikachu nih, kalian tahu ya Pikachu ya Pokemon ya. Secara umum mayoritas tahu kalau buntutnya Pikachu, ekornya Pikachu itu ujungnya kan ada warna hitamnya. Aku tuh inget banget begitu. Tapi versi aslinya itu nggak pernah ada motif hitam dari awal pembuatan Pikachu. Aneh kan? Sementara itu dalam Star Wars, karakter Darth Vader itu nggak pernah ngomong "Look, I'm your father", padahal aslinya adalah "No, I'm your father".
Yang kelima adalah teleportasi objek atau object displacement. Teleportasi juga dimasukin jadi salah satu tipe dari fenomena glitch in the matrix. Teleportasi yang terjadi di glitch in the matrix bukan cuma berpindahnya benda, berpindah tempat atau menghilang terus muncul kembali tanpa penjelasan. Kok kayak familiar ya? Crushmu bukan? Tapi juga bisa dengan menghilangnya atau munculnya manusia entah dari mana. Nah kan? Teleportasi bukan gak mungkin pernah kita rasain tanpa kita sadari, karena salah satu contoh dari teleportasi yang mungkin pernah kita rasain adalah benda yang udah kita cari berulang kali ternyata muncul di tempat yang udah kita cek sebelumnya. Tapi ada contoh yang lebih ekstrim, yakni menghilangnya sebuah benda besar di hadapan kita. Tapi bukan penampakan Mbak Kunti atau Poci ya, atau jangan-jangan Mbak Kunti atau Poci ini entitas dari realitas simulasi yang lain yang berteleportasi ke realitas simulasi manusia. Yang selanjutnya, déjà vu dan pengulangan kejadian. Fenomena déjà vu tuh bisa dikatakan jadi salah satu juga nih fenomena glitch in the matrix yang cukup umum. Dan gak sedikit dari kita yang pernah ngerasain apa yang namanya déjà vu. Fenomena déjà vu sendiri adalah salah satu momen dimana kita ngerasa tuh udah pernah ngalamin kejadian yang lagi berlangsung. Bahkan dengan detail yang persis sama. Kalian pasti pernah dong ngerasain déjà vu kan? Dan itu rasanya pasti aneh banget. Apalagi kalau kita ngerasa kita pernah ngelakuin hal sama di lokasi yang sama, padahal kita nggak pernah ke lokasi ini. Atau kita ngerasa udah ngelakuin hal yang sama persis di waktu yang berbeda di lokasi yang pernah kita kunjungi sebelumnya. Aku sering banget déjà vu. Tapi seperti fenomena sleep paralysis, déjà vu tuh punya penjelasan ilmiahnya sendiri. Seenggaknya ada 3 teori utama yang nyoba buat ngejelasin fenomena déjà vu. Teori pertama, adanya kesalahan proses memori di otak. Jadi otak manusia itu punya penyimpanan memori jangka pendek dan jangka panjang. Saat terjadinya déjà vu, ada kesalahan proses saat informasi baru masuk ke memori jangka panjang yang diolah otak, bahwa apa yang sedang terjadi itu pernah dilakuin sebelumnya. Sementara teori yang kedua adalah hipotesis pemrosesan ganda atau dual processing theory, yang artinya otak memproses informasi melalui 2 jalur yang sedikit berbeda waktunya. Saat salah satu jalur ngalamin pending, penundaan, otak memproses bahwa apa yang lagi terjadi itu dianggap ada di dalam memori kita yang lama. Dan teori terakhir adalah gangguan aktivitas otak bagian temporal lobe. Teori ini ngejelasin kalau terjadinya déjà vu itu akibat aktivitas aliran listrik di otak, terutama di bagian hippocampus yang berperan mengolah memori. Hippocampus kita ceritanya lagi nggak normal, jadi nggak salah kalau ada istilah otaknya konslet. Siapa nih di sini yang suka konslet? Selanjutnya, anomali fisika. Anomali fisika tuh bisa dikatakan adalah fenomena yang paling aneh dan paling jarang ditemui. Karena buat para ilmuwan, semua yang ada di seluruh semesta ini itu harus berjalan dengan hukum-hukum fisika. Tapi apa jadinya jika ada momen atau peristiwa yang melanggar hukum fisika atau logika ilmiah? Contohnya hujan turun cuma di satu titik kecil, atau localized rain, atau burung yang berhenti gerakannya di udara kayak video yang lagi nge-freeze. Yang selanjutnya glitch manusia atau behavior loop. Orang atau hewan berperilaku kayak terjebak dalam loop atau gerakan berulang-ulang yang gak normal. Contohnya, seseorang tuh ngulang gerakan yang sama persis berkali-kali tanpa sadar. Anjing gonggong ke arah kosong dengan pola yang sama berulang. Siapa sang creator simulasi? Glitch in the Matrix emang seru buat ditonton, tapi kalau kita masuk lebih dalam bakal bikin kita semua bertanya-tanya tentang eksistensi manusia selama ini. Dari Glitch in the Matrix ke hipotesis simulasi, tentu bikin kita nanya, kalau emang kita hidup dalam simulasi, siapa pencipta dari simulasi yang kita jalanin sekarang? Buat menjawab pertanyaan ini, ada beberapa penjelasan dan spekulasi umum tentang entitas apa yang jadi kreator simulasi manusia saat ini. Yang pertama adalah peradaban manusia dari masa depan atau peradaban pasca manusia. Teori ini jadi penjelasan paling dominan. Profesor Bostrom berpendapat ada kemungkinan kalau peradaban manusia itu udah mencapai tingkat teknologi yang luar biasa, memiliki sistem komputasi yang begitu besar. Jadi bisa bikin simulasi yang sangat-sangat realistis. Kalian pasti tahu Assassin's Creed dong. Sederhananya mungkin kayak plot di Assassin's Creed, di mana karakternya masuk ke dalam simulasi dan jadi leluhurnya di masa lalu dalam sebuah program komputer super canggih yang membaca DNA si karakter utama. Jadi bukan gak mungkin kalau kita cuma simulasi dari anak cucu kita di masa depan yang kepo sama leluhurnya. Teori yang kedua adalah jika kehidupan dalam simulasi itu bikinan AI super cerdas yang bisa bikin realitas di mana kita hidup.
Mirip dengan teori sebelumnya sebenarnya, simulasi yang diciptakan AI ini itu terjadi setelah musnahnya manusia dari bumi. AI bikin simulasi dari apa yang ada dari sebelumnya. Teori yang ketiga juga cukup umum, yaitu adanya campur tangan dari makhluk ekstraterestrial atau alien. Sederhananya, realitas kita cuma buat eksperimen atau mungkin cuma hiburan buat entitas ekstraterestrial yang punya peradaban yang udah jauh lebih sangat maju. Sedangkan teori yang keempat adalah campur tangan entitas transcendental. Teori atau konsep yang sekarang kita terima atau pahami. Soalnya dalam teori ini realitas kita adalah ciptaan Tuhan atau dewa-dewa. Teori ini mirip dengan teori penciptaan alam semesta dalam banyak agama atau sistem kepercayaan yang ada di bumi. Buat kalian geeks yang suka hal-hal glitch in the matrix, aku saranin buat nonton beberapa series yang cukup mewakili gimana anomali ini terjadi, kayak Black Mirror, Westworld, atau Twilight Zone. So, apakah kalian percaya kalau realita kita saat ini adalah kenyataan sebenarnya, atau jangan-jangan kita cuma hasil dari simulasi entitas lain? Seru ya kalau ngomongin teori-teori konspirasi kayak gini, tapi pasti banyak penonton aku yang skeptis dan punya teori-teori yang mendebunk teori konspirasi ini. Boleh dong share pendapat kalian di komen. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di request, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau dikoreksi, tulis aja di kolom komen. And as always, thank you so much for watching. I hope you geeks like it and I'll see you again on my next video. Bye. ASMR lagi. Karena udah ngomong panjang lebar. Bye. Menariknya adalah kalau developer game ini diberitakan bug, yaitu glitch visual atau distorsi. Fenomena copy paste error itu sangat jarang